Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nidu. Saya dari kelas B jurusan akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai obligasi. Pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Dan yang keempat, spot interest rate dan nominal yield, dan current yield, serta yield to maturity. Baiklah, yang pertama, definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3 dan seterusnya, atau Pn sigma T sama dengan 1 C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan harga, N sama dengan periode dari nomor, C sama dengan kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang, R sama dengan periode suku bunga, M sama dengan nilai jatuh tempo, dan T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Berikutnya, pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menginvestasikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu A. Perusahaan, B. Pemerintah, C. Pemerintah negara bagian, atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, D. Pemerintah asing, dan E. Perusahaan asing. Selanjutnya, alasan perusahaan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham, karena menerbitkan saham hitungnya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Dan yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala di dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang bisa dikenal dengan obligasi konversi. Kemudian peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif para pembeli melihat hanya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan pada kredibel dan prospek. Layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan salah satu current aset perusahaan. Beberapa lembaga pemeringkat atau rating agensi yang ada di dunia, misalnya Moody's Investor Service. Baiklah, ini adalah contoh peringkat obligasi dari Moody's, di mana yang harus diingat bahwa lembaga pemeringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisi sama juga seperti itu di masa yang akan datang. Dan ini bagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Darmawan bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga pemeringkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengembalian terhadap para investor. Selanjutnya, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil, atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya, di mana keterangannya OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu,
G sama dengan nilai obligasi, dan R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Kemudian spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut atau swap pesanan. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Kemudian nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam World Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumusnya untuk menghitung current yield, contohnya seperti di bawah ini, di mana keterangannya CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut, CI sama dengan coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun ini, dan PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini, di mana diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta rupiah dan harga ditetapkan adalah 385 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah seperti di bawah ini. Maka kita memperoleh current yield-nya adalah sebesar 11,69%. Selanjutnya yield to maturity. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity adalah seperti di bawah ini, di mana keterangannya P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, dan TN sama dengan nilai jatuh tempo. Di beberapa buku teks manajemen keuangan lainnya, yield to maturity dihitung dengan penggunaan formula yang berbeda, seperti yang terdapat dan dikemukakan oleh Bambang Rianto dalam bukunya Dasar Pembelajaran Perusahaan, yaitu sebagai berikut. Sama dengan C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2, di mana keterangannya C sama dengan suku bunga dan rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, dan N sama dengan umur obligasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia Pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Selanjutnya, teman-teman masukkan nominalnya pada rumus yang di atas. Kemudian diperoleh hasilnya 0,063158 atau 6,3158%. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.